high. You spread my wings and fly me to the sky. My soul thrives in your light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubil mu'minina bil imani wasyahadah, summa hadahu hidayatil Qur'anil Karim ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan rahmat dan inayahnya sehingga kita mampu melaksanakan amal-amal utama pada mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah uswah hasanah dalam hidup kita dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hikmah dilaksanakan sholat. Kita tidak meragukan lagi bahwa firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 merupakan sebuah hikmah dari pelaksanaan ibadah sholat. Allah berfirman, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah kami anugerahkan kepadamu Muhammad berupa kitab suci Al-Quran. Wa aqimis sholah. Dirikan sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Dan berzikirlah, memuji Tuhanmu yang maha besar. Dan Allah akan mengetahui apa yang tersembunyi pada dirimu. Menurut Syekh Ahmad Al-Jurjani dalam kitabnya Hikmatut Tasyri' wal Falsafah, ada 5 hikmah dari Allah memfardukan sholat terhadap umat Nabi Muhammad dan umat Islam. Pertama, sholat berfungsi untuk melebur dosa dan kesalahan. Kita semua hamba Allah bukanlah orang yang maksum, orang yang terjaga dan orang terpelihara. Yang maksum itu cuma Nabi Muhammad SAW. Dia dijaga, dia dipelihara dari perbuatan-perbuatan kesalahan. Kita penuh berbuat kesalahan. Ada disengaja kita berbuat salah, ada yang tidak disengaja. Mungkin dosa kita itu dosa berat, ataupun dosa itu dosa yang kecil. Ini sebuah kesalahan. Dosa akan menjadi beban yang berat ketika kita berada di akhirat, karena kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Adam alaihissalam diusir ke alam dunia ini, dipisahkan dari Hawa, akhirnya dia bertaubat kepada Allah agar dosa itu tidak memberatkan dirinya dengan lafaz doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang zalim. Andai kata kita pernah bersalah satu hari, mungkin dalam sebulan kita sudah berdosa, buat salah 30 hari.
setahun 365 hari. Inilah yang direnungkan Ghazali. Andai kata kita berusia 50 tahun, berdosa satu kaja satu hari, berarti sudah 365 dikalikan 50 tahun, dan betapa banyaknya. Padahal dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mahfuzah, sangat terjaga. Cuma kitalah yang melupakan dosa kita. Inilah sholat gunanya, untuk melebur dosa, melebur kesalahan, agar dosa dan kesalahan kita diampuni Allah dan kita mendapatkan pahala yang istimewa. Yang kedua, bahwa sholat kita gunakan untuk menata jiwa hingga mencapai ketenangan hidup. Tidak ada yang lebih mahal nilainya dalam kehidupan kita selain ketentraman dan ketenangan. Semua orang ingin tentram, ingin tenang. Apalagi di masa Covid hari ini, orang sangat kecewa, orang gelisah. Apapun diperbuat akan gelisah. Maka sholat akan memberikan ketentraman jiwa. Sholat untuk mendapatkan lezatnya iman. Bagaimana manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya lebih utama dari kita. Maka kita akan merasakan lezatnya iman. Makanya ada kajian tasawuf, bertahalli dengan Allah, bertahalli dan bertajalli. Mulai dari mengosongkan akhlak-akhlak yang tidak baik dalam diri kita. Akhlak dusta, akhlak buruk sangka, akhlak yang suka berbuat kesalahan, buang akhlakul mazmuah. Lalu bertahalli, memasukkan akhlakul mahmudah dan mempertahankan akhlakul mahmudah. Inilah untuk merasakan ketentraman jiwa. Pertanyaan yang ada dalam diri kita, sampai di mana sholat mampu melaksanakan ketenangan jiwa? Apakah kita masih gelisah? Apakah kita masih bersalah? Maka itulah yang kedua, untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Kalau jiwa sudah tenang, pikiran akan aman, maka sholat membawa dampak dalam kehidupan kita. Tanha anil fahsya wal munkar, akan mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, bahwa hikmah sholat bagi kehidupan kita. Sholat adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ungkapkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata engkau menghitung nikmat Allah, pasti engkau tidak akan mampu menghitungnya. Dan dalam ayat lain, seandainya seluruh batang kayu dijadikan pena, seluruh air laut dijadikan tinta, tetapi kita akan tidak mampu menghitung nikmat Allah, maka Allah wujudkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur terhadap nikmat Allah, pasti akan menambah nikmat. Janganlah berkufur terhadap nikmat, karena azab Allah akan sangat pedih. Inilah yang ketiga, bahwa sholat mewujudkan syukur. Syukur dari hal yang kecil terhadap nikmat yang diberikan Allah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat hidup yang diberikan Allah merupakan tempat kita bersyukur. Andai kata kita tidak melaksanakan sholat, masih ingkar dengan sholat, berarti wujud syukur terhadap Rabbul Alamin belum bisa kita laksanakan. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang keempat, bahwa sholat penolong jiwa ketika akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa hum la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajal atau ketentuan, maka tidak bisa dimajukan sesaat, pun tidak bisa diundurkan sesaat. Ajal adalah sebuah ketentuan Allah. Bahkan dalam hadis lain Allah Rasul menjelaskan, al-maut babun
Maut itu adalah pintu untuk bertemu kepada Allah. Maka seluruh manusia akan melalui pintunya yang bernama kematian. Cuma pertanyaan yang akan kita pikirkan, apakah kita wafat dengan husnul khotimah atau malah kita wafat dalam su'ul khotimah. Orang-orang yang memelihara solat akan menjadi penolong. Man akhiru kalamuhu bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya menutup hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin untuk masuk surga. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah agar kita selamat ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ringankanlah kepada kami sakit atau mabuknya kematian, sakaratul maut. Jadikanlah kemenangan nanti bagi kami dengan tidak masuknya kami ke dalam api neraka, dan jadikanlah maaf atau ampunan darimu setelah terjadi kematian, sehingga ini dapat menjadi penolong kita untuk wafat. Lihatlah orang-orang soleh, yauma tabyaddat wujuh wa taswaddat wujuh. Ketika berpulang kepada Allah, hatinya putih bersih, wajahnya tersenyum, fa fi rahmatillah, karena dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah orang yang terpanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan radiyatan mardiyah, dengan keridhaan, dan nanggulah surga yang akan Allah tetapkan bagi mereka. Ini yang keempat, sholat itu penolong ketika kita menghadapi ujian sakaratul maut. Orang yang sholat akan menempuh kalbarkil khatib, laksana petir saja kematian itu tanpa disangka-sangka. Orang-orang yang kafir yang tidak sholat, akafartu ba'da imanikum, maka ini adalah ujian terakhir menjelang kita menentukan kehidupan kita di alam berikutnya. Yang kelima, sholat itu pembuka pintu rahmat dan pembuka pintu rezeki serta pembuka pintu surga. Ternyata sholatlah yang menolong kita memudahkan rezeki sampai membuka pintu surga. Ada sebuah kisah seseorang yang ingin naik becak yang dikemudikan oleh seorang pengemudi becak. Namun ketika waktu sholat, dia mohon penumpangnya berhenti sebentar untuk sholat sesaat. Itu dia praktekkan. Bahkan ketika beberapa saat, sang penumpang tadi kembali kepada orang itu memberikan hadiah, sebuah rumah dan kekayaan. Karena apa? Sholat itu adalah pembuka kunci rezeki kita, pembuka rahmat. Orang yang sholat pasti akan dirahmati Allah. Yang paling terindah, sholat itu adalah miftahul jannah, kunci dari surga. Kalau kita pulang ke surga tidak ada kuncinya, kita tidak akan bisa membuka pintu surga. Maka sholat adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang beriman, miftahul jannah, kuncinya surga yang kita idam-idamkan. Inilah hikmah kita melaksanakan sholat. Semoga kita semua mampu memelihara dan mengamalkan sholat, mendapatkan hikmah mulia dari praktek ibadah sholat kita, menyelamat kita di dunia dan akhirat. Ini saja tausiah singkat kita pada hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan qiyamul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.